Dan quotes hari ini yang saya sangat suka dari Pak Bernard adalah Hatta adalah pemimpin yang suaranya tidak lantang tapi penanya lantang. Dia adalah orang literasi, dia banyak membaca, menulis sehingga dia bisa memberikan kontribusi yang sangat banyak bagi Indonesia. Ya, kita bertemu kembali di Pojok Buku SBHP episode ke-8. Wah, nggak kerasa kita akhirnya sudah ada episode 8. Panjang ya, Panjang ya. Episode loh. Iya. Nah, hari ini saya tidak sendirian karena saya bersama seorang guru yang hits di senior departemennya, itu tidak lain tidak bukan Bapak Bernard. Halo readers, halo semua. Ya, hari ini kita akan membahas sebuah buku yang berjudul Hatta, Jejak yang Melampaui Zaman. Wow, ini adalah buku yang berkaitan dengan sejarah. Kira-kira kenapa ya Pak Bernard tertarik membaca buku ini? Kenapa sih Pak tertarik membaca buku ini? Iya Bu, sebenarnya waktu ini kan bulan Februari ya, sesuatu buku yang cita-cita gitu, cuma saya tiba-tiba ingin membawakan ini di Hatta. Sebenarnya waktu saya mau baca buku ini, itu sebenarnya ingin memperkaya diri saya sendiri sebagai guru sejarah pada saat itu. Nah, cuman kok waktu saya baca makin lama kok menarik gitu. Ini bukunya menyajikan fakta-fakta, tapi dengan gaya jurnalistik dan malah menggoyangkan perasaan saya gitu, bisa membawa kemana-mana gitu, sedih, senang, khawatir. Jadi malah saya akhirnya habis bacanya Bu. Kayak gitu. Iya. Saya setuju banget sih sama Bapak. Saya juga udah baca bukunya. Waktu tahu Pak Bernard mau review buku ini, Pak Bernard, kita nggak janjian mau bilang buku ini adalah buku yang bisa menggugah emosi pembaca. Bener. Tapi beneran, waktu saya baca, oh ternyata ini toh Hatta. Ternyata ini yang Hatta lalui selama ini. Jadi hasil dari perjuangan mereka itu nggak gampang ya, dari Hatta sendiri, dari kehidupannya sendiri banyak yang dia harus lalui. Nah, kalau dari Bapak sendiri, menurut Bapak apa sih yang buku ini coba jelaskan, coba ceritakan tentang Hatta? Jadi buku ini sebenarnya menjelaskan tentang biografi singkat sih. Jadi mengenai tulisan, pemikiran mengenai Hatta seperti itu, mengenai koperasi dan seterusnya, waktu bagaimana dia juga mempertahankan kemerdekaan Indonesia, jadi lengkap sebenarnya. Tapi menariknya juga buku ini tuh bukan hanya menceritakan tentang peristiwa sejarah, tapi juga kepribadian Hatta Bu. Misalkan biasanya kan kita taunya Soekarno kan yang dibukukan di buku sejarah. Benar. Tapi tahu nggak kalau misalkan ternyata Hatta tuh orangnya pendiam misalkan. Jadi dia wakil presiden yang menarik gitu. Jadi kepribadian itu juga dibukakan kepada kita Bu. Jadi menarik banget. Iya, jadi kalau readers mau tahu lebih dalam lagi bagaimana kepribadian Hatta, readers harus baca buku, wajib baca. Benar banget. Nah, kalau dari buku ini sendiri Pak, apa sih yang coba dijelaskan atau bagaimana sih Hatta berbeda dengan pahlawan atau pahlawan proklamasi lainnya atau pemimpin bangsa kita lainnya? Iya Bu, nah biasanya ya Bu kalau kita dengerin kata pahlawan proklamasi gitu ya, biasanya itu kita terbayang sosok yang laut gitu, sosok yang lantang berbicara. Mungkin readers juga punya pemikiran tersendiri tentang pahlawan itu seperti apa. Tetapi Hatta di sini muncul sebagai pahlawan proklamasi yang unik. Dia adalah pahlawan yang lantang, tapi penanya yang lantang. Artinya tulisan dia tuh sampai sekarang tuh makanya dibilang jejak yang melampaui zaman. Readers bisa baca sendiri. Itu tulisannya bertahan sampai sekarang, bahkan dibahas oleh para politikus, dibahas oleh para sejarawan, until now sampai sekarang itu diperlakukan seperti itu. Nah terus juga Hattanya adalah sosok yang tenang. Biasanya kan kalau pemimpin atau pahlawan itu gak maju terus mungkin seperti itu, berapi-api gitu. Tapi dia justru pribadi yang tenang, pendiam, kritis dan religius bahkan seperti itu. Jadi pemikirannya tuh luas, tapi juga dia firm
dengan prinsip-prinsip yang dia pegang. Makanya dia berbeda banget dengan pahlawan proklamasi pada umumnya. Terus dia juga sosok yang 180 derajat berbeda dengan Soekarno. Jadi kalau misalkan biasanya kita baca buku sejarah, ya presiden pertama adalah Soekarno, wakilnya adalah Hatta gitu ya. Itu kayak biasa aja gitu. Tapi kalau dilihat dari buku ini, kita dilihat ternyata dua kepribadian ini begitu berbeda. Gitu. Tapi entah bagaimana diizinkan untuk memimpin bangsa ini yang begitu banyak multikultural. Jadi menarik, Bu. Dan dia juga orang yang setia kawan banget sama Soekarno. Jadi kayak saya cinta banget sama orang ini gitu. Iya, keren. Saya juga waktu Bapak bilang Hatta ini adalah pemimpin yang bukan suaranya yang lantang, tapi temanya yang lantang. Saya setuju banget karena diceritakan Hatta ini adalah orang literasi ya kalau saya bilang. Dari kecil dia menabung, dia tabung duitnya malah membuat di buku. Waktu dia dibuang ke pulau lain, dia bawa buku berpeti-peti. Benar. Dia menulis dan pemikiran-pemikirannya itu intinya kritis gitu, karena dia banyak membaca juga. Nah, makanya readers di rumah juga harus banyak membaca nih agar pemikirannya bisa kritis seperti Bapak kita Muhammad Hatta gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih, apa sih kelebihan dan kekurangan buku ini? Dan mungkin ada keterbatasan juga nggak sih? Iya, jadi kalau misalkan readers sedang mencari buku sejarah, tapi kayak saya nggak mau baca buku sejarah yang ngebosenin gitu, saya mau baca buku sejarah yang interaktif atau baca buku sejarah yang bukan hanya sekedar fakta-fakta aja. Buku ini sangat cocok banget buat readers. Jadi kalau readers ingin membaca buku bersejarah, tapi mau yang beginner, yang baru awal-awal dan kayaknya nggak terlalu ribet dengan tanggal dan penelitian, buku ini sangat cocok banget buat readers, gitu ya. Nah, tapi memang kekurangannya adalah bagaimanapun juga ini adalah buku bersejarah, di mana akan ada istilah politik di mana-mana. Jadi ya readers mesti cari tahu juga istilah tersebut supaya memang benar-benar mengerti apa sih konteks yang mau diomongin sama buku ini. Dan juga keterbatasannya buat para readers. Kalau readers mau yang lebih challenging lagi buku bersejarahnya tentang Hatta, nah saya sarankan sih mungkin bisa cari buku yang lain. Nah, tapi kesimpulannya kalau readers pengen nih ceritanya baca buku sejarah, terus yang menarik, terus nggak terlalu banyak fakta-fakta yang dingin gitu ya, atau yang cuma sekedar dikognitif tapi nggak menggerakkan hati. Nah, buku ini cocok banget buat kalian semua readers ya, buat baca. Iya, wah keren banget. Ternyata buku ini tidak hanya bisa dibaca oleh orang yang memiliki background yang sudah memiliki pengetahuan sejarah, tapi untuk siapa aja. Yes, murid-murid SDHHP bisa, yang jurusan apapun IPA atau IPS terserah bisa dibaca. Karena saat saya juga baca, saya paham dengan apa yang ditulis karena sederhana begitu ya. Nah, jadi sangat worth it ya untuk dibaca. Kalaupun ada istilah-istilah yang agak sulit begitu, tinggal searching aja, gampang ya kan Pak? Di Google. Iya, benar banget. Nah, ini kan buku sejarah Pak. Sudah terjadi di masa yang lalu. Apa sih relevansinya buku ini bagi generasi sekarang? Kenapa generasi sekarang bother to read this book? Kenapa kita harus baca buku ini? Ya, jadi readers, kenapa sih kalian mesti baca buku ini dan pengaruhnya buat apa kalau kalian untuk generasi sekarang ya, seperti itu. Jadi memang buku ini adalah buku yang menawarkan kebijakan-kebijakan, Bu, maksudnya kebijakan ini bukan kebijakan pemerintah, tapi ini lebih ke bagaimana melihat hidup, seperti itu. Misalkan contohnya, Bu, misalkan nilai-nilai yang berlaku zaman sekarang seperti setiap kawanan, berpegang teguh pada prinsip, sederhana, bahkan berbeda dari yang lain, itu terangkum dalam buku ini gitu. Bahkan Bu akan ada fakta-fakta yang menarik juga mungkin buat para readers. Misalkan contohnya, kalian pernah bayangin gak sih kalau kalian ingin merantau gitu? Nah, Hatta ini tuh pernah mengalami loh merantau, dan bayangin ya, Bapak wakil presiden pertama kita waktu merantau itu makannya apa? Nasi goreng sama roti. Coba kalian bayangin ya, betapa sederhananya kehidupannya, tapi keinginan untuk belajar, kesederhanaan itu buat saya pribadi mengagumkan sih. Dan
why not readers nggak baca gitu loh. Dan ini akan menjadi buku yang menarik untuk dibaca menurut saya sih. Dan saya yakin sangat relevan buat para readers. Ya, setuju banget. Ini bukanlah buku yang hanya menceritakan fakta-fakta perjuangan saja gitu ya, tapi ada nilai-nilai yang kita pelajari bagi generasi saat ini yang sih sangat-sangat relevan gitu ya Pak. Lalu terakhir nih Pak, apa sih dampak dari buku ini bagi kehidupan Bapak sendiri? Iya Bu, buat saya pribadi ya Bu ya, dan para readers sebenarnya ada dua hal yang menurut saya pribadi ini sangat mengena buat saya. Yang pertama itu adalah mengenai sosok pemimpin gitu. Menurut saya Hatta ini adalah contoh yang sudah sangat solid gitu, bahwa biasanya kita mengenal pemimpin tuh sesuai dengan apa yang terjadi di zaman ini gitu. Build your own community, networking, dan pokoknya kayak gitu, terus kayak belajar ilmu komunikasi dan seterusnya, dan harus lantang dan seterusnya deh, pokoknya banyak ya. Tapi Hatta ini memberikan satu buat saya pribadi wisdom yang sangat-sangat baik buat saya pribadi, yaitu adalah just be yourself. Hatta itu bukan pribadi yang loud, ya kita juga tahu akhirnya memang Hatta tidak seterkenal Soekarno ya, tapi kita bisa melihat bahwa pribadi yang tenang, kritis, pendiam, religius bahkan, itu justru malah memberikan dampak yang seperti dengan judulnya, jejak yang melampaui zaman gitu. Bahwa kepemimpinannya itu melampaui zaman bukan karena dia ngikutin tren, tapi karena just because you become yourself, kuasai signature yang ada dalam diri dan present to the world. Because apa yang kita punya itu dunia membutuhkan. Jadi why not, kamu kenapa harus ikut copycat orang lain kalau sebenarnya Tuhan udah ngasih sesuatu yang baik dalam diri kita, dan ketika kita bisa asah, kita persembahkan pada dunia. Dan ini juga berlaku dalam leadership seperti itu. Siapa yang menyangka gitu ya, seorang pendiam bisa menjadi wakil presiden di masa-masa yang menegangkan itu gitu. Itu menarik sekali. Dan yang kedua, saya sangat terkesan dengan Hatta waktu di pembuangan. Kita lihat ya mungkin di zaman COVID ini ada masa yang tidak jelas, ada masa yang membosankan, ya kita di rumah dan seterusnya. Dan ternyata Hatta itu di dalam kehidupannya ada masa-masa seperti itu. Lalu bagaimana dia men-tackle hal itu? Dia berusaha untuk tetap waras, Bu. Itu yang saya suka dengan dari bukunya, dia tetap waras. Artinya mengajar, dia menulis, dia berinteraksi dengan orang lain yang orang lain lakukan pada umumnya gitu, supaya membuat dirinya sebagai manusia tetap menjadi manusia, itu yang penting buat dia. Dan akhirnya dia melakukan itu dan dia survive. Nah mungkin buat para readers yang lagi mengalami hal yang sama, kayak putus asa, gimana masa depan, bosan, jenuh dengan semua ini, Hatta gitu gitu from the history. Itu menarik, dan buat saya pribadi kayak, aduh terima kasih saya boleh baca buku ini, gitu sih Bu. Saya pribadi juga sangat bersyukur bisa baca buku ini. Mungkin kalau bukan karena diskusi ini, saya nggak kepikiran akan baca buku ini. Tapi saya bersyukur punya kesempatan untuk bisa membaca buku ini. Dan hari ini kita sudah belajar banyak sekali ya readers tentang buku Hatta Jejak yang Melampaui Zaman. Ini tidak hanya buku yang menyajikan fakta-fakta dingin begitu yang hanya untuk jadi informasi, tapi buku ini bisa menggerakkan hati kita karena dijelaskan bagaimana Hatta berjuang menjadi pemimpin dengan identitas dia tanpa mengubah apa yang menjadi signature dalam dirinya. Dan quotes hari ini yang saya sangat suka dari Pak Bernard adalah, Hatta adalah pemimpin yang suaranya tidak lantang tapi penanya lantang. Dia adalah orang literasi, dia banyak membaca, menulis, sehingga dia bisa memberikan kontribusi yang sangat banyak bagi Indonesia. Seperti readers tahu, Hatta juga adalah Bapak Koperasi Indonesia. Banyak sekali yang ia sudah kerjakan bagi bangsa Indonesia. Dan kita bersyukur ya Pak untuk tokoh-tokoh seperti Hatta ini. Dan semoga readers yang membaca nanti juga bisa menjadi orang-orang yang berkontribusi banyak bagi komunitas. Amin. Dan ya, sedih sekali. This is the end of our discussion. Kita harus berpisah, tapi tenang aja. This is not the last episode of Pojok Buku SDHHP. Bakal banyak sekali episode-episode menariknya
menarik lainnya di episode yang akan datang. So stay tune and bye readers. Bye leaders.